Hot girl di internet pergi ke toilet umum. Tak disangka dicegah oleh rekannya. Lalu menuangkan air dinding kepadanya. Dia mengetuk pintu untuk minta bantuan. Tapi tiada siapapun peduli. Pada saat itu, Giang Kuan masuk kamar kecil. Mendengar bunyi ketuk pintu. Buru-buru menyelamatkan gadis itu. Apa kabar? Atau biarkan saya membalas dendam untuk Anda. Tidak perlu. Gadis itu buru-buru lari keluar. Dan menyuruh penjaga mencegah Giang Kuan. Tentu saja baru ke sana, dia udah dicegah. Dia menggunakan kartu bisnis untuk membuktikan identitasnya. Tapi penjaga tidak paham. Apa itu? Sekarang Fan bisa melakukan semuanya. Anda menganggap saya sebagai Fan? Tidak ada cara yang lain, Giang Kuan menelepon untuk minta bantuan. Hasilnya HP-nya disita. Lalu diseret ke kantor penjaga di perusahaan. Tak disangka Giang Kuan tidak biasa. Baru sampai sebentar. Udah minum bir dengan penjaga-penjaga di sini. Lalu memainkan kartu bersama. Sampai hampir mabuk. Mereka mengobrol tentang perusahaan. Mereka menyebut direktur Fan di perusahaan. Sebelumnya, pada larut malam, kami melihat seorang gadis keluar dari kantor dia. Saat itu hampir pukul 3 pagi. Benar. Saya menyuruh bagaimana ada seorang gadis keluar pada larut malam. Pada saat itu, Direktur Vien muncul. Menemukan Giang Kuan yang awalnya harus bertemu klien. Tapi minum bir dengan penjaga di sini. Dia menyeret Giang Kuan dengan marah. Tapi untuk tahu lebih banyak informasi. Keesokan harinya Giang Kuan pergi ke perusahaan itu. Sekaligus menemukan sekelompok sedang menghina gadis kemarin. Mereka merebut tas gadis itu. Lalu menuang semuanya di dalam. Gadis itu tidak berkata apapun. Hanya menjemput semuanya dengan diam-diam. Tapi mereka tetap tidak memaafkan. Mengejek dia menarik direktur Fan. Bahkan gunakan ikan di mangkuk. Lalu menuang ke botol airnya. Giang Kuan menyaksikan semuanya. Sebentar kemudian, gadis itu berniat minum air. Giang Kuan udah mencegah dia. Lihat ikan emas di botol. Gadis sangat terkejut. Giang Kuan bercanda, kan? Jadi bolehkah saya juga bercanda dengan kalian? Giang Kuan memarahkan ganti gadis itu. Kemudian memimpin gadis ke kedai kopi. Giang Kuan mau membantu gadis itu. Menasehati gadis menjelaskan alasan masalah. Tapi apa guna kalau berkata, saya tidak bisa melawan mereka. Kenapa Anda tahu tidak berguna? Giang Kuan menasehati gadis berkata kebenaran. Kalau tidak akan terus dihina. Bahkan mungkin ada banyak orang sama. Menjadi korban. Jadi, dia memutuskan berkata. Ternyata beberapa hari yang lalu, Direktur Fan menemui dia. Dan memberikan sebuah kontrak kepada dia. Dia berkata hanya perlu menandatangani, dia tidak tahu sama sekali. Sehingga minum air di gelas itu. Kemudian, Direktur Fan mulai bertindak. Dia pusing sehingga tidak bisa melawan. Fakta bahwa Direktur Fan memperkosanya. Kemudian, Direktur Fan mengancam dia berkali-kali. Tapi dia udah merekam voice. Dan memberikannya kepada Giang Kuan. Tak disangka pertemuan mereka udah difoto dan dikirim kepada Direktur Fan. Direktur Fan memanggil Giang Kuan ke kantornya. Meletakkan uang di meja. Berharap Giang Kuan tidak berhubung masalah ini. Tak disangka Giang Kuan udah merekam voice. Lalu meninggalkan. Tapi pergi belum jauh. Maka ada seorang aneh muncul di belakang. Berikan hakmu. Kamu mau tinggal di rumahku, kan? Kita seorang laki-laki dan seorang perempuan. Bagaimana bisa tinggal bersama? Apa laki-laki dan perempuan? Bagaimana kita sebagai laki-laki dan perempuan? Kenapa tidak bisa memanggil sebagai itu? Itu juga kaum perempuan. Baiklah, biarkan ia tinggal. Kamu pergi saja. Direktur Vien impoten. Hanya bisa bercerita semua kali dia udah bantu Giang Kuan. Jadi, dia setuju untuk mengucapkan terima kasih kepada Giang Kuan.
Direktur Vien dirinya udah memasak makanan yang lezat. Baru makan, mereka udah merebut. Dia segera berpura sakit perut. Giang Kuan biarkan dia duduk. Dan berkata bahwa dia akan mencuci piring. Direktur Vien segera sadar. Sekarang Giang Kuan tahu dia ditipu. Pada malam hari, Giang Kuan khawatir tentang kesehatan Direktur Vien. Tidak bisa tidur di sofa. Sehingga memutuskan menyerahkan tempat tidur. Direktur Vien langsung pergi ke kamar. Lalu mengunci pintu. Membuat Giang Kuan tidak berkata apapun. Direktur saat ini. Semuanya menjaga dirinya seperti ini, kah? Sampai larut malam, Direktur Vien keluar dengan diam-diam. Menutupi selimut untuk Giang Kuan. Lalu kembali kamar. Tak disangka Giang Kuan udah bangun. Dia tersenyum. Dini keesokan harinya. Giang Kuan berniat mencari pakaian untuk Direktur Vien. Tapi dia buru-buru mencegah. Hasilnya mereka tanpa sengaja mencium. Giang Kuan malu sehingga buru-buru pergi. Pada saat ini, Direktur Vien mengeluarkan sebuah kotak dari lemari pakaian. Ternyata dia takut Giang Kuan menemukan. Kotak penuh memori antar mereka. Adegan tadi membuat Giang Kuan khawatir. Bahkan saat melapor, dia juga bingung. Membayangkan direktur pergi ke tempat dia. Dia tanpa sadar mengerutkan bibirnya. Giang Kuan, apa yang kamu sedang lakukan? Bagaimana mulutmu? Giang Kuan bereaksi dengan cepat. Dia sedang menari tarian ikan makan. Dan menunjukkan kepada semuanya. Hari itu, Direktur Do memimpin Giang Kuan ke taman air. Kemudian, Direktur Vien juga muncul. Lihat keduanya intim. Dia segera menyuruh anak kecil menabrak mereka. Dan berjanji akan membeli permen untuk bocah itu. Bocah segera menabrak Giang Kuan. Berbalik dan bertanya. Paman. Jangan panggil. Anda udah lihat saya menabrak, kan? Direktur Vien terungkap sehingga pergi ke sana untuk salam. Bukankah kamu tidak pergi? Aku pergi ke sini untuk beli ikan. Membeli ikan di taman air. Direktur Vien masih bertengkar. Giang Kuan siap pot. Mengajak Direktur Vien makan bersama. Hasilnya, Direktur Kie menerima telepon. Giang Kuan cemburu. Melempar pakaian Direktur Vien. Tak disangka menemukan kotak tersebut. Saat bukanya baru menemukan. Di dalamnya penuh foto mereka. Dia memegang sebuah foto. Lalu lihat anjing di rumah. Ternyata anjing yang dia menjemput pada 10 tahun yang lalu. Kemudian, direktur udah membesarkannya. Dia menemukan sebuah surat di dalamnya. Surat cinta ditulis oleh Direktur Vien kepada dia saat masih belajar di sekolah. Aku tidak mau meninggalkanmu. Sebelum aku pergi, aku mau berkata kepadamu satu rahasia. Rahasia yang hanya seorang bodoh sepertimu tidak menemukan. Aku selalu mencintaimu. Pada saat itu, dia menangis. Giang Kuan ambil mantel dan lari keluar. Dia lari di dalam salju. Pergi ke depan Direktur Vien. Tak disangka dia bilang cinta dulu. Giang Kuan. Aku tidak mau tunggu lagi. Vien Soai. Aku mau menangis. Direktur Vien menutupi mata Giang Kuan dengan tangannya. Lalu mencium di pipi Giang Kuan. Tentu saja, hal yang paling membahagiakan adalah orang yang kamu suka juga menyukaimu.